Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 hingga tahun 1292 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antar saudara dalam memperebutkan tahta. Namun, Kerajaan Singasari juga telah menorehkan catatan sejarah kejayaan di bawah Kertanegara, rajanya yang terakhir dan paling sukses. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singasari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga Kepulauan Maluku. Tak hanya wilayah kekuasaan, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan dan maritim dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selain itu, Kerajaan Singasari juga berhasil mengusir ancaman Kubilai Khan, Kaisar Mongolia saat itu. Ini adalah prestasi yang membanggakan karena tidak banyak daerah di Asia yang berhasil melakukannya. Beberapa peninggalan Kerajaan Singasari diantaranya yaitu sebagai berikut. Next, yang kedua yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Raja pertamanya bernama Sri Jayawarsa Dikjaya Sastraprabu yang menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Kerajaan Kediri berdiri diawali dengan perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Pembagian kerajaan tersebut karena pada November 1042, kedua putra Raja Airlangga berebut tahta kerajaan. Kerajaan Jenggala meliputi Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan dengan ibu kota Kahuripan. Sedangkan kerajaan Panjalu meliputi Kediri, Madiun dengan ibu kotanya Daha. Hasil perang saudara tersebut membuat kerajaan Panjalu diberikan kepada Sri Samarawijaya, sedangkan kerajaan Jenggala diberikan pada Mapanji Garasakan. Dalam prasasti Maengga disebutkan bahwa Panjalu bisa dikuasai Jenggala. Nama Raja Mapanji Garasakan pun diabadikan. Namun, pada peperangan berikutnya, kerajaan Panjalu berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga. Beberapa peninggalan kerajaan Kediri yaitu sebagai berikut. Next, yang ketiga yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan Hindu-Buddha yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno di Jawa Tengah. Pendirinya adalah Empu Sindok. Ia sebenarnya Raja Medang atau Mataram kuno. Ia memindahkan istana kerajaan ke Jawa Timur karena di Jawa Tengah terjadi bencana besar, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Menurut teori Van Bemmelen, istana kerajaan hancur akibat letusan Gunung Merapi yang disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik. Tidak diketahui dengan pasti apakah bencana alam ini terjadi pada masa pemerintahan Dyah Wawa ataukah pada pemerintahan Empu Sindok. Silsilah raja-raja kerajaan Medang Kamulan sendiri didirikan oleh sosok bangsawan Mataram kuno bernama Empu Sindok. Beliau memiliki gelar kerajaan Raktian Mapati Hinu. Kerajaan Medang Kamulan tepat dibangun ketika Mataram kuno runtuh, dikarenakan Empu Sindok menginginkan adanya kerajaan baru, maka beliau mendirikan Medang Kamulan. Dinasti yang berkuasa selama masa pemerintahan Empu Sindok disebut Wangsa Isyana. Kelangsungan Medang Kamulan diteruskan oleh keturunan langsung Empu Sindok dan kerajaan ini hanya memiliki 5 pemimpin saja selama berkuasa.
Namun, ada sedikit perbedaan pendapat tentang asal-usul Medang Kamulan, yakni kerajaan ini adalah kelanjutan dari Kerajaan Jenggala. Beberapa peninggalan Kerajaan Medang Kamulan yaitu sebagai berikut. Next, daftar pustaka tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.